Oke, Shalom, salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kita patut berbahagia, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berada di sini. Dan tentu saja kita ada di sini dengan seluruh keberanian kita karena beribadah secara komunal di masa seperti sekarang ini membutuhkan kehati-hatian yang sangat tinggi, tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Yang paling penting kita melakukan bagian kita, tanggung jawab dan kewajiban kita di dalam melaksanakan seluruh protokol yang sudah ditetapkan. Selebihnya bagian Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini juga boleh dikatakan beberapa hari ini kita diselimuti oleh berbagai macam musibah, ya. Tanah longsor di Sumedang sana, jatuhnya pesawat Air Asia, Sriwijaya maksudnya, Sriwijaya Air, sorry, ya minta maaf ya Air Asia, Sriwijaya Air. Kemudian juga longsor di Manado, gempa di di Sulawesi Barat yang cukup memporak-porandakan rumah-rumah penduduk, kantor-kantor pemerintahan, rumah sakit, dan yang sekarang di Manado, hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara cuacanya ekstrim full, ya, ekstrim penuh. Oleh karena hujan yang begitu luar biasa, petir dan lain sebagainya. Dan kemudian di daerah Manado terjadi longsor dan beberapa orang meninggal karena longsor. Ini perkembangan terbaru. Gitulah dunia kita, dunia tahun 2021 kita mulai dengan berbagai macam hal. Ya, di samping pengharapan yang luar biasa atas apa yang sedang kita nantikan, dengan mulainya vaksinasi secara nasional di negeri ini. Kemarin saya mengomentari satu tulisan dari seorang jurnalis melalui sebuah link berita. Dia mengatakan judulnya, waduh, 23 orang meninggal setelah divaksin. Jadi ini tema ini adalah tema abu-abu. Lalu saya komentari bahwa tema ini tema yang enggak benar. Tema yang benar, tuliskan dulu di negara mana itu kejadian. Baru kemudian temanya, ya. Karena kalau tema seperti itu, orang Indonesia pada umumnya melihat berita hanya melihat temanya. Jarang menelusuri keseluruhan berita. Hanya melihat sepintas lalu di temanya, di judul berita, langsung asumsi berjalan. Jadi orang-orang Indonesia membutuhkan clear, penjelasan dari sebuah tema. Nah, ini peristiwa terjadi di Norwegia, jauh dari Indonesia, bagian dari Eropa Barat sana, atau di daerah negara Skandinavia di Eropa Barat. Norwegia dengan beribu kotakan Oslo. Di sanalah kejadiannya, 23 orang setelah divaksin meninggal. Mengapa? Ini harus tahu penyebabnya. Nah, ini berita ini kadangkala menghantam rata. Karena setelah saya posting ini, teman saya yang tinggal di Irlandia, ya, adik dari Pak Pendeta Nusantara Lengkuan kan tinggal di Irlandia. Dia merespon cuitan saya dengan mengatakan bahwa itu kejadiannya di Norwegia dan kemudian 23 orang ini adalah manula di atas 80 tahun, tinggal di panti jompo dan fisiknya lemah.
sakit-sakitan dan lemah. Divaksin, ya akibatnya meninggal. Karena vaksin itu kan adalah semacam virus mati yang dimasukkan. Kayak vaksin COVID-19 ini, virus COVID-19 yang mati dimasukkan ke tubuh kita untuk membangun sistem kekebalan menghantam ketika ada COVID-19 menyerang kita. Ya, sama dengan vaksin-vaksin lain, imunisasi lain seperti polio, campak, cacar, nggak ada bedanya. Saya memberitahukan karena ada orang juga meragukan dan saya berkata bahwa di Indonesia syarat untuk divaksin itu sudah sangat jelas, amat ketat, nggak sembarangan. Yang mengidap penyakit-penyakit tertentu nggak boleh. Termasuk apa yang diabetes, apalagi ya, autoimun, dan darah tinggi di atas 140, itu nggak bisa divaksin. Itu udah syarat yang sangat keras di Indonesia. Dan Indonesia tidak akan mungkin melakukan vaksinasi sembarangan. Salah satu contoh, itu berapa meja kan pada waktu Presiden Jokowi mulai pertama divaksin. Meja 1, pindah ke meja 2. Di meja 2 itu dia di screening tentang latar belakang selama 1 minggu ini, pernah mengalami batuk-batuk atau penyakit apa, tekanan darah, dan kemudian lolos sampai kemudian divaksin. Beda dengan Gubernur Sulawesi Utara, hari kemarin dia batal divaksin karena apa? Biasanya sampai di meja kedua, nggak bisa maju ke meja ketiga, karena ada satu penyebab yang membuat dia belum bisa atau nggak boleh divaksin. Nggak sembarangan. Nah inilah berita di Indonesia, kadangkala para jurnalis mengambil kesempatan. Salah satu yang lagi viral sekarang adalah tentang ramalan. Ramalan dari seorang peramal paranormal yang namanya Mbak Yu. Ya, yang kemudian ditantang habis-habisan oleh Pendeta Gilbert. Anda boleh buka YouTube-nya Pendeta Gilbert, di mana dia tantang Mbak Yu ini. Ya, ramalanmu yang jadi atau Tuhanku Yesus Kristus yang benar. Saya patahkan seluruh ramalan yang Mbak Yu sampaikan. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Pak Gilbert. Karena ramalan paranormal itu biasanya seluruh bernuansa negatif. Deddy Corbuzier dalam sebuah cuitannya dia berkata begini tentang ramalan itu. Itu hanya cari duit. Yang namanya pesawat itu jatuh, ya tinggal tunggu kok, nggak perlu diramalkan. Kalau lengah dan lalai, artis bercerai, orang meninggal, itu nggak perlu diramalkan. Itu bisa saja terjadi. Itu ujung-ujungnya duit. Nah saudara, ramalan-ramalan seperti ini membuat orang terintimidasi. Pak Gilbert berkata bahwa dalam ramalan itu menarik energi negatif yang kemudian membangun sesuatu yang akhirnya berujung kepada kerusuhan, kerusakan, pembunuhan, kematian, kekacauan. Nah, apa yang dimaksudkan oleh pendeta ini? Mari kita berpikiran yang baik, positif. Apalagi diramalkan bahwa tahun 2021 Presiden Jokowi jatuh dan kemudian digantikan oleh orang lain. Itu adalah perkataan-perkataan negatif. Dan ini bisa menarik energi negatif untuk membuat orang-orang yang anti dan membenci pemerintah membangun kekuatan. Akhirnya membuat kekacauan. Nah, sebagai anak Tuhan, saya berkata saya setuju sekali dengan tantangan dan pernyataan Pak Gilbert terhadap masalah ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, hidup kita seringkali dihadapkan dengan berbagai macam intimidasi. Hari ini saya membuat sebuah tema bahwa temanya apa Pak? Bapak lagi. Ya, mengatasi intimidasi, hidup yang mengatasi intimidasi.
Nah, yang saya maksudkan intimidasi ini adalah tekanan-tekanan yang membuat kita takut. Bisa melalui pembentukan opini, bisa melalui hardikan-hardikan kalimat-kalimat, kata-kata, hoaks dan lain sebagainya, yang membuat kita terpuruk dan terintimidasi, berada di dalam kungkungan ketakutan, sehingga mau melangkah saja nggak berani. Nah, kita harus menang terhadap intimidasi. Intimidasi yang menakut-nakuti kita tentang masa depan. Apalagi kita sering terlibat dengan ramalan-ramalan. Ya, horoskop misalnya. Seperti ramalan-ramalan asmara dan lain sebagainya. Ya, orang ramal hari Selasa, kamu pisah sama pacar kamu, maksudnya putus, dan kemudian hari Minggu kamu dalam kondisi sakit. Ya benerlah, kalau orang lagi pacaran habis-habisan kemudian putus, ya enggak bisa tidur, ya hari Minggunya jadi sakit, bener nggak? Nah ini kita nggak boleh terjebak dengan ramalan-ramalan seperti itu. Nah, berita-berita yang menakutkan menyangkut COVID-19 pun kita harus tempatkan di berita nomor 2 atau nomor sekian. Kita tempatkan berita surga di tempat yang paling atas. Firman Tuhan harus mendominasi kehidupan kita. Apabila firman Tuhan mendominasi hidup kita, maka intimidasi tidak akan mempan dalam hidup kita. Renungan saya kemarin lewat grup El Shaddai, ya, kalau seseorang anak Tuhan, orang beriman, terkoneksi erat, ya, bergerak di dalam dimensi roh dan terkoneksi erat dengan firman Tuhan, maka dia sanggup menerobos berbagai macam tantangan dan halangan. Saya kasih contoh, Nabi Elisa. Nabi Elisa tidak terintimidasi oleh berbagai macam tekanan-tekanan yang ada di luar situasi dan kondisinya, yang menyerang untuk membuat dia lumpuh imannya. Tidak. Dia selalu menghadapi segala sesuatu dengan kepercayaannya yang hebat terhadap Tuhan. Dan ini kita akan baca satu bagian dari kisah Nabi Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Saya baca dari ayat 1. Mungkin ada di monitor nanti. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saya tutup dulu di situ, nanti saya lanjutkan. Saya uraikan sedikit. Elisa berkata, dengarlah firman Tuhan. Jadi harus firman Tuhan yang harus didengar. Condongkan hidup kepada firman. Lalu dia berkata, firman Tuhan berkata begini, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Elisa sedang bicara dengan siapa? Kalau Anda lihat konteks, dia sedang berbicara dengan Raja Israel. Dia sedang berbicara dengan Raja Israel tentang bagaimana pahit getirnya penduduk Samaria yang sedang dilanda oleh kelaparan yang demikian dahsyat. Dan kemudian ajudannya raja berkata bahwa itu tidak mungkin terjadi. Elisa berkata, engkau akan menyaksikan, tapi engkau tidak akan menikmati. Tentang kelimpahan makanan. Ini ayat 1 ini tentang kelimpahan. Dari kelaparan berubah menjadi kelimpahan. Ingat, murah sekali bahan harganya. Kalau Anda baca bagian sebelumnya di dalam pasal yang ke-6, ya, dikatakan bahwa bahan makanan itu begitu mahal. Ya,
Satu kepala kuda, kepala doang, kurang lebih 400.000 rupiah. Ya, karena 800 sikal. Satu sikal itu uang rupiah, uang Israel itu sikal, uang rupiahnya itu kurang lebih goceng, 4.900 sekian rupiah. Jadi satu kepala itu harganya 400.000, mahalnya luar biasa. Lalu seperempat tak tai merpati, kurang lebih 25.000 rupiah, tai merpati. Saya coba cari di Google, apa itu tai merpati? Apa manfaatnya? Tapi saya belum dapatkan keseluruhan dari manfaatnya. Tetapi yang jelas, barang model seperti ini mahalnya luar biasa. Satu kepala kuda mahalnya luar biasa. Pada saat Samaria sedang mengalami kelaparan yang luar biasa. Saya lanjutkan dulu ayatnya. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang, nah ini pindah ya, lokasi. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain. Ini 4 orang yang berpenyakit kusta dalam komunitas inti penyakit kusta. Ya, ngobrolnya begini. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, maksudnya ke kota Samaria, berarti mereka di luar kota, karena orang penyakit kusta harus diisolasikan, tidak boleh gabung. Padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang pada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Artinya mereka meninggalkan dengan tangan kosong. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Artinya makan dan minum logistik yang ditinggalkan oleh tentara Aram. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak, pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap Tuhan, menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga. Lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah aku terangkan kepadamu, apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang.
sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Berita kabar baik tentang larinya, kaburnya tentara Aram ditanggapi salah oleh Raja Israel. Bahwa ini hanya strategi tentara Aram, bersembunyi di satu tempat, orang-orang kita keluar, mereka akan menyergap kita. Kecurigaan, padahal ini kabar kemenangan, kabar kelepasan. Nanti saudara baca ayat-ayat selanjutnya. Saya akan datang sedikit kepada uraian-uraian yang penting untuk kita simak bersama pada hari ini tentang pribadi yang mengatasi intimidasi. Jadi latar belakang masalah adalah kelaparan di Samaria. Samaria itu adalah sebuah kota besar yang adalah ibu kota Israel. Sekali lagi ini kita belajar ya. Loh, bukankah ibu kota Israel Yerusalem? Nah, ini penting kita belajar. Bahwa pada zaman itu kerajaan Israel kan terbelah dua. Kerajaan selatan dengan ibu kotanya Yerusalem disebut dengan kerajaan Yehuda. Dua suku berhimpun di sana, suku Yehuda dan suku Benyamin. Sementara utaranya itu disebut kerajaan Israel, masih tetap menggunakan Israel dengan 10 suku bergabung di sana. Karena Yehuda sudah menempati Yerusalem sebagai ibu kota, karena dia di selatan, Yerusalem juga adalah kota di bagian selatan, maka utara itu cari tempat untuk jadi ibu kota, maka namanya Samaria. Nah, pada saat itu setelah terjadi perpisahan, pusat peribadatan kan ada di Yerusalem dalam kekuasaan Yehuda, kerajaan selatan. Sementara kerajaan utara, orang-orang Yahudi dari utara masih suka pergi ke selatan untuk beribadah. Lalu penguasa utara berpikir, bahaya ini. Kita harus membangun mesbah-mesbah tempat ibadah di Bukit Gerisim, di bukit-bukit lainnya, supaya orang-orang kita nggak pergi lagi ke Yerusalem. Makanya di dalam Yohanes pasal yang keempat, ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan di Perigi Yakub di kota Sikar, yaitu di dekat Samaria, maka wanita Samaria ini berkata, kalian beribadah di Yerusalem, tapi kami beribadah di bukit-bukit. Lalu Yesus berkata, dengarkan perempuan, wanita, saatnya dan sekarang sudah tiba saatnya bahwa kita menyembah, bukan menyembah di gunung, bukan menyembah di satu tempat, tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah ingat, jadi Samaria ini adalah kota yang ada di kerajaan utara atau kerajaan Israel. Nah, kelaparan yang dialami oleh Samaria itu disebabkan karena Samaria berada di dalam posisi lockdown total. Lockdown itu artinya nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar, terkunci. Dan kemudian lockdown yang dialami oleh kota Samaria bukan karena kebijakan pemerintahan Samaria atau Israel, tetapi karena kepungan Raja Aram atau tentara Aram mengepung. Jadi bukan karena gubernurnya atau wali kota menerapkan lockdown, tetapi karena terpaksa terlockdown karena dikupung ke sekelilingnya. Lockdown terjadi karena Samaria dikepung tentara Aram. Semua jalur logistik tertutup. Samaria krisis pangan dan rakyat kelaparan. Mengakibatkan bahan pangan menjadi sangat mahal. Samaria adalah ibu kota Israel atau disebut juga kerajaan utara. Di kerajaan utara ini ada seorang nabi Tuhan yang sangat diurapi Tuhan bernama Elisa. Inilah pribadi yang tidak dapat ditaklukkan oleh intimidasi. Seluruh Samaria sedang terintimidasi oleh situasi kelaparan karena kepungan tentara Aram. Elisa sama sekali tak terintimidasi. Dalam bagian firman Tuhan yang sudah saya atau kita dengarkan tadi, Elisa fokus kepada kemahakuasaan Tuhan yang tak terbatas.
Salah satu indikator dia fokus kepada kemahakuasaan Tuhan. Ketika Raja Israel berjumpa dengan dia, menanyakan tentang keadaan dan situasi kondisi yang sedang dihadapi, Elisa berkata, besok, ya, dikatakan bahwa akan terjadi bahan makanan menjadi murah. Ayat tadi mengatakan bahwa satu sikal, coba tepung terbaik berapa ini? Berapa? Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Satu sukat itu kalau nggak salah hampir berapa liter ya? Hampir 25 atau 30 liter. Cuma harganya goceng. Jadi murahnya minta ampun. Jadi Anda cari di Google satu sukat itu berapa liter. Nah, kemarin saya agak lupa-lupa, saya udah cari kurang lebih antara di atas 20-an liter lah. Tepung terbaik harganya cuma goceng. Di sini tepung apa yang ini? Yang tepung terigu itu berapa? 9 ribuan ya. Nah, 9 ribuan. Nah, ini goceng hampir di atas 20-an liter. Ini udah ketemu di Google satu sukat? Itu didokumentasi di HP saya. Saya orangnya kalau ada begitu-begitu saya harus enggak 12. Berapa? 12. Ya, kurang lebih lah begitu. Oke, saya lanjutkan. Dia fokus dan dia berkata kepada raja, karena kelaparan dengan harga bahan makanan begitu tinggi harganya, besok akan terbalik 180 derajat. Dari mahal menjadi murah. Sampai ajudan raja kaget. Dia bilang, biarpun Tuhan membuka tingkap langit, itu tidak mungkin terjadi. Elisa berkata, you hanya bisa melihat, menonton, tapi tidak akan menikmatinya. Karena apa? Elisa terbangun hubungannya dalam dimensi roh. Dimensi roh itu artinya roh kita bersatu dengan roh Tuhan, mengalir berjalan bersama-sama dengan roh Tuhan, dan kemudian manifestasi Roh Kudus bekerja dan beroperasi secara limpahnya dalam hidup kita. Itu yang terkoneksi, terbangun dalam dimensi roh. Lalu terkoneksi dengan firman. Apa kata firman? Itulah yang harus dipercayai. Bukan apa kata macam-macam, apalagi yang hoax yang ada di luar sana. Jadi Elisa sama sekali tak terintimidasi. Dalam bagian firman Tuhan yang kita sudah sama-sama lihat bahwa dia fokus kepada kemahakuasaan Tuhan yang tak terbatas. Elisa bernubuat bahwa besok Tuhan akan membalikkan keadaan. Harga bahan pangan akan menjadi sangat murah. Satu sukat tepung kualitas terbaik harganya ya kurang lebih goceng. Satu sukat, nah ini saya ternyata tulis. Satu sukat 12 liter. Harganya satu sikal itu mata uang rupiahnya hampir 5.000 rupiah, 4.900 sekian. Betapa murahnya makanan yang akan terjadi lewat ucapan Nabi Elia. Dari mana Elisa tahu kalau itu akan terjadi? Apakah Elisa melakukan sebuah tindakan radikal untuk membalikkan keadaan? No, Tuhan yang lakukan sendiri. Kalau seseorang sudah terkoneksi dengan Tuhan, dia terhubung dengan Tuhan, berdiam diri saja, kita tinggal menonton. Tuhan yang akan bertindak dan berperang, menggantikan setiap perjuangan dan pergumulan kita. Amin. Asalkan kita lakukan bagian kita. Peristiwa ini adalah peristiwa tidak masuk akal, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cara yang Tuhan lakukan juga nggak masuk akal. Bukan yang Elisa lakukan loh. Elisa cuma sampaikan kepada raja, besok bahan
makanan murah. Tetapi bukan dia layak, bukan dia yang bertindak bagaimana caranya memurahkan bahan makanan, tapi Tuhan yang bertindak langsung. Cara Tuhan juga adalah tidak masuk akal. Dengan cara apa? Derap langkah 4 orang kusta diaransemen oleh Tuhan menjadi derap langkah pasukan tempur yang jumlahnya besar dan kuat. Ya, 4 orang penyakit kusta kan ngobrol. Ini kelaparan ini berdampak besar bagi kita, ini bahasa saya. Apa yang harus kita lakukan? Ini 4 orang sama-sama pasien kusta yang terisolir. Yang satu dia bilang begini, kalau kita masuk di kota Samaria yang sedang kelaparan, kita mati juga di sana. Nggak ada makanan. Kita tinggal di sini, kita mati juga. Bagaimana kalau kita menyeberang menuju perkemahan tentara Aram yang sedang mengepung Samaria? Rupanya disetujui. Mereka sepakat dan mereka menuju ke perkemahan tentara Aram. Saat langkah pertama, Tuhan aransemen langkah itu menjadi bunyi gegap gempita pasukan tempur yang siap menghabisi mereka. Makin langkah mereka, 4 orang doang. Coba kita 4 orang jalan dengan langkah tegap, nggak kedengaran, 10 meter nggak kedengaran, udah hilang. Tapi ini cuma 4 orang penyakit kusta dan kecurigaan. Tapi anehnya langkah mereka diaransemen oleh Tuhan menjadi langkah-langkah dari pasukan tempur yang begitu banyak, yang membuat tentara Aram yang begitu banyak gemetar, lari terbirit-birit meninggalkan perkemahan. Itu ceritanya. Lalu 4 penyakit kusta ini sampai ke perkemahan orang Aram, kosong melompong tanpa tentara. Yang mereka temukan hanya kuda, keledai yang diikat, lalu logistik, bahan makanan dan lain sebagainya. Mereka nikmati, mereka panen raya. Oh, ternyata kita nggak mati, ternyata kita hidup. Lalu mereka ambil emas, perak, sembunyikan, balik terus. Tetapi kemudian salah satu berkata, tidak baik tindakan kita ini. Masa kita harus menikmati secara sendiri? Sementara orang Samaria, teman-teman kita, saudara kita sedang mengalami kelaparan. Mari kita sampaikan kepada raja bahwa inilah kenyataan. Sampai di pintu gerbang, penjaga pintu gerbang mengatakan, melanjutkan berita ini ke istana. Dan kemudian raja merespon dengan penuh kecurigaan. Wow, ini berita ini, dengarkan kalian. Ini berita jebakan. Mereka tentara Aram tidak ada dalam perkemahan, tetapi mereka sedang bersembunyi di satu tempat. Mereka tahu kita sedang mengalami kelaparan. Jika kita keluar mencari makanan, mereka akan sergap kita. Demikian mungkin. Ya bahasa bebas saya. Masih curiga. Dia nggak ingat firman Tuhan yang diucapkan oleh Elisa hari kemarin. Besok makanan akan menjadi murah. Dan ternyata karena kelaparan, rakyat ini lebih percaya apa yang disampaikan oleh berita yang disampaikan oleh 4 orang yang berpenyakit kusta. Mereka keluar kota dan mereka datang ke perkemahan. Dan akhirnya benar, hari itu juga bahan makanan 12 liter tepung terbaik, harganya cuma goceng. Inilah cara Tuhan. Kesukaran apa yang sedang kita alami? Bayang-bayang kematiankah? Atau bayang-bayang masa depan yang penuh dengan kesuraman? Apakah kecurigaan-kecurigaan masa depan yang tidak menentu yang menghiasi seluruh alam pikiran kita? Saya cuma berkata, stop, berhenti. Perkatakan firman. Firman iman harus ada dalam hidup kita. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya
Tuhan masih berdaulat penuh kok. Tetap berdaulat, bukan masih, tetap berdaulat dalam kehidupan alam semesta ini. Lalu apakah dia tinggal diam dengan COVID ini? Enggak. Dia melatih kita menjadi orang-orang kuat menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan. Karena untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan memerlukan manusia-manusia bermental baja. Tidak yang cengeng. Kita harus berhadapan karena saya percaya dunia ini bukan semakin lama semakin baik. Dunia ini semakin lama semakin porak-poranda menuju kepada kehancuran. Tapi orang yang bertekun dalam firman Tuhan, dia akan hidup dalam kekekalan. Ya, karena firman Tuhan kekal, maka orang yang terkoneksi dengan firman Tuhan yang kekal itu pun akan mengalami kekekalan. Kedahsyatan Tuhan. Kita lihat Elisa dalam perkataan profetiknya, tetapi Raja Israel cenderung tidak mempercayainya. Ajudannya apalagi? Nah, kalau Anda melihat kisah sebelumnya dan Samaria ini apa? Elisa ini, dia mau dikepung oleh tentara Aram, padepokannya. Tetapi kemudian Gehazi hambanya berkata, celakalah Tuhan, tentara Aram mengepung kita. Tetapi Elisa berkata, enggak usah takut, yang menyertai kita lebih banyak dari tentara Aram itu. Lalu Gehazi ini kebingungan mendengarkan ucapan ini. Elisa berdoa, Tuhan celikkan mata hambaku ini. Dan kemudian mata Elisa terbuka, mata rohaninya terbuka, dia melihat luar biasa tentara surga. Begitu banyak menjaga dan melindungi mereka. Dan tentara Aram tidak mampu menjamah. Tentara Aram ini luar biasa, salah satu panglima terkenalnya itu kan juga berkat bantuan pertolongan dari Nabi Elisa sehingga sembuh dari penyakit kusta. Siapa panglima ini? Panglima Naaman. Itu pasal sebelumnya. Pasal 5 kalau tidak salah atau pasal 4. Kita lihat tentara Aram ini walaupun bangsa Aram mengalami banyak pertolongan, tetapi kenyataannya yang namanya tak terkoneksi dengan Tuhan selalu memusuhi umat Tuhan. Percayalah, kita orang-orang kepercayaan Tuhan, berharga di mata Tuhan, kita biji matanya Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan, bangun hubungan, bergerak dalam dimensi Roh Kudus, hidup kita terkait, erat, terkoneksi dengan firman. Siapapun kita, umur berapakah kita, tidak menjadi persoalan, tapi hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Marilah pada saat ini kita merenungkan firman Tuhan ini. Tentara Aram yang sangat kuat lari pontang-panting meninggalkan semua logistik. Salah satu logistik penting adalah bahan pangan. Jadi kelaparan berubah menjadi kelimpahan. Intimidasi ketakutan berubah menjadi sorak kemenangan. Jadi pelajaran-pelajaran penting yang perlu kita terima dari kisah hebat ini adalah fokus kepada kemahakuasaan Tuhan. Percaya bahwa hanya Tuhan yang patut kita andalkan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak terintimidasi oleh ancaman apapun juga termasuk COVID-19. Dominan memperkatakan firman iman. Perbanyak memikirkan Tuhan dan berucap tentang Tuhan ketimbang COVID-19 atau intimidasi iblis lainnya. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terpujilah nama Tuhan.